Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sehat semua ya? Ada yang sedang sakit gigi? Ada yang sedang sakit gigi? Ngaku. Ada yang sedang sakit gigi, ngaku. Yang giginya bolong-bolong, lubang. Yang giginya goyang. Iya. Giginya sakit. Goyang. Itu ada abinya itu. Di belakang. Bi. Anaknya giginya goyang, Bi. Tapi sakit enggak? Enggak. Cuma goyang doang. Alhamdulillah. Berarti enggak sakit ya? Yang giginya sakit siapa? Iya, giginya sakit. Lihat sini. Giginya sakit enggak? Apa? Tapi goyang. Terus? Dituduh. Kok bisa penuduhan terhadap gigi sakit? Ini serius nih, ada nggak yang giginya sakit? Ah, udah pertanyaan kedua. Yang pernah mengalami gigi sakit? Banyak. Angkat tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Nggak ditanya, nggak ditanya. Cuma angkat tangan aja. Yang pernah giginya sakit? Banyak ya. Pertanyaan ketiga. Udah. Pas giginya sakit, bisa tidur nggak? Pas giginya sakit bisa tidur nggak? Hah? Kalau bisa mah nggak sakit giginya. Kalau giginya betul-betul sakit itu susah tidur. Susah susah Kalau pas giginya sakit tapi tetap main nggak? Main. Kalau main mah nggak ada masalah. Mau gigi sakit nggak gigi sakit tetap main. Tapi ada nggak yang nggak sholat, yang nggak sekolah dengan alasan gigi sakit? Ada nggak? Ada. Kok nggak sekolah? Giginya sakit. Kok nggak berangkat ke masjid? Giginya sakit. Tapi kalau pas diajak trekking, giginya sakit tetap berangkat apa di rumah? Berangkat. Diajak camping, giginya sakit, tetap berangkat apa di rumah aja? Berangkat. Itulah manusia. Ya. Ada apa ini? Abu Ilmi? Allah, hadiah. Wah, jadi semangat nih. Yang semangat siapa? Yang semangat siapa kalau ada hadiah seperti ini? Yang semangat orang tua, santri, atau pengurus yang semangat? Yang paling semangat Ustadz Mukhtar. Ya. Paling semangat untuk ngasih pertanyaan. Karena untuk dapat hadiah ini harus bisa jawab pertanyaan. Sahabat. Tapi sebelum dilanjutkan, makanya bersyukur. Bersyukur dengan sehat. Bersyukur tidak sakit. Karena kalau sakit, semuanya nggak enak. Contohnya sakit gigi. Sakit gigi itu nggak enak. Susah tidur, susah makan. Kepala nyut-nyutan nggak? Nyut-nyutan. Susah berpikir. Karena kalau gigi udah sakit, dia nyambung sampai ke kepala. Makanya bersyukur untuk yang sehat. Yang giginya baik-baik saja harus bersyukur. Nah, di antara bentuk syukur itu, merawat gigi. Kapan terakhir sikat gigi? Kapan terakhir sikat gigi? Kemarin atau kemarinnya lagi? Kapan? Sikat giginya kapan terakhir?
Takut nih. Kapan terakhir sikat gigi? Kemarin. Oke. Kapan terakhir sikat gigi? Kemarin. Bagus. Kapan terakhir sikat gigi? Tadi pagi, siang, malam, barusan. Masya Allah. Kapan terakhir sikat gigi? Nggak bisa bohong, gigimu kelihatan maksudnya. Apa? Sholat Jumat. Kapan terakhir sikat gigi? Kemarin. Kapan terakhir sikat gigi? Barusan. Tadi sore. Ya, belakangnya. Kapan terakhir sikat gigi? Jangan bilang lupa loh. Karena kegiatan sikat gigi itu termasuk kegiatan yang nggak boleh dilupakan. Kapan terakhir sikat gigi? Pas sholat Jumat sikat gigi. Oh, apa? Sebelum sholat Jumat aku paham, maksudmu paham itu. Cuma untuk membantu memperbaiki bahasa aja. Kapan terakhir sikat gigi? Tadi kapan? Sore, ini nih, bagus. Kapan terakhir sikat gigi? Tadi sore. Sikat gigi berapa kali sehari? Sehari semalam sekali doang. Berapa kali sehari semalam sikat gigi? 2 kali. Berapa kali sikat gigi dalam sehari semalam? 2 kali. Mas. Sehari semalam berapa kali sikat gigi? Sambil lu tutup begini 2 kali. 2 kali pas sekali. Sekali. Berapa kali? 3 kali. Ya. Ini berapa kali? 2 kali. Berapa kali? 3 kali. Berapa kali? Sehari semalam. 3. 3 apa 2? 2 aja ya. 2 kan? Ya, 2 katanya. Jawaban anak-anak biasa gitu. Ikut-ikutan temennya, ya kan? Dikasih pilihan yang lain, ikut pilihan yang lain. Wajar. Berapa kali sikat gigi? 1. Alhamdulillah. Banyak temennya. Berapa kali? 3 kali. Berapa kali? Ya, sekarang yang gede-gede. Yang deket pintu. Ya kan? Deket pintu. Yang gede-gede bukan di belakang pintu, yang di sebelah sini nih. Yang gede-gede nih. Yang pakai kopiah putih. Aman, putih aman. Yang nggak aman malah yang hitam, karena pertanyaan bisa lebih susah nanti. Sekarang yang antara deket pintu ini yang kopiahnya putih. Ini dari sini. Ya, dari pakai jam tangan ini. Ya, itu ke belakang. Yang kopiahnya putih-putih. Jangan sampai lepas. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan gigi sehari semalam berapa kali? Sebentar dulu. Berapa kali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan gigi, bersiwak, udah bahasanya gitu, bersiwak. Sehari semalam berapa kali? Yo, yang kopiah putih, Mas. Kalau nggak bisa menjawab, kopinya dilepas, ganti yang hitam. Berapa kali sehari semalam? Tahu atau tidak tahu? Kalau tidak tahu, ngaku tidak tahu. Jangan membuatku menunggu. Tahu apa enggak? Berapa kali? Apa? Setiap mau masuk rumah. Ya berapa kali? Setiap mau masuk rumah. Nggak tahu. Belakangnya putih. Nah, ya. Nggak tahu. Sampingnya lagi. Ayo Mas, kasih jawaban. Laki-laki itu harus berani ngasih kepastian. Tahu nggak? Gitu. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau tahu, akan kutunggu. Gitu. Sana. Nggak tahu. Pas di antara pintu, tengah itu. Senyum. Menunjukkan sering sikat gigi dia. Kalau jarang sikat gigi kan, Berapa kali, Mas? Setiap kali? Ini kurang keras lah.
Tiap kali mau wudu. Apa? Kamu dengar nggak? Nggak dengar. Yang lebih dekat aja nggak dengar loh. Apa mas? Yang keras. Tiap 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 berubah bau mulut. Ya, bagus jawaban-jawabannya ini. Jadi kalau ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersiwak berapa kali dalam sehari semalam, jawabannya banyak kali, ya kan? Banyak kali. Mau sholat, bersih. Mau masuk rumah, siwak. Bangun malam, habis makan, siwak juga. Jadi banyak sekali Rasulullah SAW itu bersiwak, membersihkan gigi. Bahkan bukan cuma gigi, lidah juga itu. Orang bersiwak itu kan bukan cuma gigi, tapi lidah juga. Makanya siwaknya Rasulullah itu pasti lembut, supaya tidak melukai. Nah ini nasihat buat kalian sebagai pembuka pertemuan sore hari ini. Rawatlah gigi. Yang dirawat itu gigi. Itu penting. Karena kalau sudah sakit gigi, pening, pusing. Kalau sudah sakit gigi, banyak hal kemudian rasanya tidak enak. Baik, cukup sebagai pembuka. Ada hadiah ini. Termasuk yang dibagikan enggak? Kalau enggak kita masukkan di sini. Wow, tempat alat mandi. Ada rantang beserta dengan sendok dan garpunya. Ada gantungan kunci. Ada tempat air minum. Masya Allah. Masih baru di dalamnya. Nah, ini juga boleh nanti. Ya, baik. Pertanyaan pertama. Ini berlaku untuk semua kelas. Mau yang kecil, mau yang besar, yang mau lulus, yang nggak lulus juga boleh. Ya. Ini siapa yang bisa membantu saya untuk menentukan siapa yang duluan? Abu Iqbal siapa? Boleh dibantu saya siapa yang angkat tangan duluan nanti? Ya, dari situ atau perlu berdiri? Kelihatan ya? Jarak pantaunya kelihatan? Ini karena hadiah pertama ini. Hadiah pertama gantungan kunci dulu lah. Ya, baik. Pertanyaan pertama. Ada lagi. Seperti ini siapa yang semangat? Yang bikin semangat siapa? Ustaz Muhtar lah. Ya. Ada handuk. Ada tambahan lagi nih tempat air minum. Masya Allah. Kalau yang lain-lain mah biasa. Low sleeve. Kemudian bungkus buku. Ini udah biasa. Tapi istimewa. Walaupun biasa dan sering. Tapi tetap istimewa. Kalau ini sesuatu yang baru nih. Handuk, rantang. Kemudian tempat air minum. Sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin. Yang pertama kali lahir di Madinah siapa? Abu Iqbal yang menentukan. Siapa? Dafa. Siapa Pak? Abdullah bin Zubair. Bagus, sini. Pilih. Ya. Yang di sini boleh, yang di sini juga boleh. Ada handuk, ada tempat minum 2, ada rantang, ada gantungan kunci, anak muda dan salaf. Ya. Ada tempat sabun, ada low sleeve, ada apa namanya? Binder ya? Ya, ada binder. Milih yang mana, Mas Dafa? Ini juga boleh nanti. Hah? Kok bingung? Mikrofon? Jangan, ini inventaris pondok, Mas.
Yang mana? Jangan dijual loh nanti. Tuh hadiah tuh. Milih yang mana? Cepat, waktunya berharga sekali. Oh itu. Dari tadi udah ngincer itu sebenarnya. Ya udah duduk. Barakallahu fiik. Ya, Mas Dafa berhak mendapatkan rantang dengan bonusnya sendok dan garpu. Ya. Siapa nama bapaknya Abdullah bin Zubair? Abu Iqbal yang tentukan. Siapa? Aman. Siapa aman? Zubair siapa? Ah? Zubair bin Al-Awwam. Maju, boleh. Gampang-gampang ini. Boleh. Yang mana? Nggak usah malu-malu. Ah, udah ngincer dari tadi kan. Oh ya. Ah, baik. Jazakallah khair. Masih Abu Iqbal loh ini. Antum yang tanggung jawab pokoknya ini. Tanggung jawab terhadap umat dan ummahat. Nah, yang ngasih hadiah. Siapa nama ibunya Abdullah bin Zubair? Zubair. Siapa nama ibunya Abdullah bin Zubair? Sofia. Taung. Kita ulangi. Siapa nama ibunya Abdullah bin Zubair? Abdul Aziz. Sofia bin Abdul Muthalib. Kok sama? Ikut-ikutan kamu. Sofia bin Abdul Muthalib. Hah? Udah sama. Harus diulang lagi. Siapa nama ibunya Abdullah bin Zubair? Abu Iqbal. Tauban. Asma. Sini. Asma. Pilih yang mana, Tauban? Tetap yang itu tuh. Milih nih. Ya. Beda sih. Tempat minum. Kalau Sofia itu baru ibunya Zubair bin Awam. Tadi pertanyaannya ibunya siapa? Abdullah bin Zubair. Ya. Ini hadiahnya nggak ada hadiah kecil sih. Kalau hadiah kecil yang jawab tetap tak kasih. Baik. Berikutnya sekarang siapa nama kakeknya Abdullah bin Zubair dari jalur ibu? Salim. Siapa? Ismail. Namanya kok Ismail? Nama kakeknya? Siapa? Abu Bakar siapa? As-Siddiq. Boleh maju. Ya, enak kan itu jawabannya. Pilih yang mana? Oh ya, boleh. Oke. Baik. Sekarang yang di sini Abu Iqbal, yang kecil-kecil nih. Yang kecil-kecil. Yang besar-besar dapat terus. Kasihan yang kecil-kecil. Siapa nama bibinya Abdullah bin Zubair? Bibinya. Siapa? Ihsan. Aisyah, maju sini. Ya. Aisyah siapa? Aisyah banyak loh. Aisyah binti Abu Bakar apa Aisyah istrinya Rasulullah? Aisyah istrinya Rasulullah apa Aisyah bintu Abu Bakar? Anaknya Abu Bakar, bukan istrinya Rasulullah. Oh, istrinya Rasulullah juga. Ya, ya baik. Abdullah ibnu Zubair. Anak pertama yang lahir dari kalangan muhajirin di kota Madinah. Nah, setelah hijrah. Ibunya namanya Asma. Ayahnya namanya Zubair ibnul Awam. Kakeknya jelas itu dari jalur ibu. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abdullah bin Zubair itu berasal dari keluarga yang mulia dan terhormat. Judul kita sore ini apa sih?
Itu duluan kayaknya angkat tangan nih. Siapa? Apa judulnya? Berani karena benar. Maju. Ya. Judulnya sore hari ini berani karena benar. Yang mana? Tinder, baik. Ini pertanyaan spesial ini. Yang bisa memberikan jawaban seperti yang saya inginkan dan saya pikirkan. Nanti hadiahnya 2. Tapi harus sesuai dengan apa yang saya inginkan loh ya. Setuju? Hadiahnya boleh milih 2. Sebutkan satu cerita. Sebutkan satu cerita. Globalnya aja nggak apa-apa. Garis besarnya boleh. Nggak rinci juga nggak apa-apa. Sebutkan satu cerita tentang Abdullah bin Zubair yang berani. Ingat loh, ketentuannya seperti yang saya inginkan ini. Bahwa dari kecil, Abdullah bin Zubair itu memang pemberani orangnya. Siapa? Yang sudah jawab nggak boleh jawab lagi. Ya. Oh itu pemberani betul. Tapi udah tua itu. Ya, nggak apa-apa. Jawabannya betul tapi tidak tepat. Benar tapi nggak pas. Seperti yang saya inginkan dan saya pikirkan. Ketika Abdullah bin Zubair masih kecil. Nah, ketika menyerang Mekah kan Abdullah bin Zubair sudah gede itu. Sudah dewasa. Masih kecil. Masih kecil. Angkat tangan ini. Apa? Ceritanya apa? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Waktu perang. Ingin ikut perang. Ya betul juga, tapi bukan itu yang Ustaz maksud. Abdullah bin Zubair pas Zubair bin Awam itu. Abdullah bin Zubair. Pertama kali. Enggak lah, bapaknya itu. Iya, itu bapaknya. Enggak apa-apa, bapaknya pemberani. Ya kan, neneknya pemberani, kakeknya pemberani, bibinya pemberani. Tapi masih kecil, Zubair bin Awam itu pemberani, teman-temannya enggak. Gitu loh, ada satu cerita. Yo, adanya 2 sekaligus. Berani lagi mencoba? Mau coba enggak? Enggak ada ruginya mencoba itu. Apa? Untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa orang kalau berani, salah. Kalau orang benar, itu pasti berani. Kalau orang melakukan kesalahan, itu pasti takut dia. Jadi para penakut itu adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Tapi kalau seseorang itu benar, dia nggak mungkin takut dia. Apa coba? Sebentar mas, yang sebelah sana. Kita kasih kesempatan buat mas-mas yang satu ini. Apa mas? Ketika ya, dijemput. Terus, nggak usah takut. Kan kamu benar. Ketika sedang dijemput teman-temannya, bersama teman-temannya, jangan gemetar mas. Tidak ada tsunami dan tidak ada gempa bumi sekarang ini. Situasi bumi Celengsi baru tenang-tenangnya ini. Jadi nggak usah goyang-goyang. Ya, belakang sana. Saat Abdullah bin Zubair bermain dengan teman-temannya, ya lanjut. Terus datang Umar bin Khattab, hatiru nih kamu ini. Terus teman-temannya pada lari karena takut pada Umar bin Khattab. Lalu Abdullah bin Zubair ditanya, kenapa engkau tidak lari? Karena aku tidak salah. Iya. Terus? Seingatmu itu? Ya. Tadi yang kamu inginkan cerita itu atau cerita yang lain? Sama ya. Yakin ya? Ya. Berarti kamu maju 1, ngambil 1. Yang masih itu ngambil 2 hadiah. Sini.
Itu yang Ustaz Mukhtar maksudkan itu. Yang meriwayatkan banyak itu. Ada Al-Mawardi, ada Ibnu Qutaibah. Cerita itu masyhur ya. Cerita itu masyhur. Maju, maju Mas. Mas, ini Mas. Tapi kasih kesempatan beliau dulu yang milih. Ya, kamu milih dua dulu. Milih yang mana? Sama apa? Dua. Oke. Masih milih yang mana masih? Oh ya boleh. Gue aku. Oke. Monggo. Oh, ketawa kalian. Ya, itulah Abdullah bin Az-Zubair. Ya, Abdullah bin Az-Zubair. Memang dari kecil pemberani orangnya. Gimana nggak pemberani? Bapaknya jagoan. Ya. Ibunya luar biasa pemberani. Neneknya. Siapa neneknya yang dimaksud? Sofia. Pemberani atau bukan Sofia itu? Pemberani. Pemberani. Kakeknya yang dari jalur ibu pemberani nggak? Abu Bakar As-Siddiq. Mana ada yang bisa mengalahkan keberanian Abu Bakar As-Siddiq? Pemberani semua itu. Maka Abdullah bin Zubair pun dari kecil memang sudah pemberani. Nah itu tadi yang disebutkan oleh teman-temanmu itu. Dalam riwayat disebutkan. Ada Imam Ibnu Qutaibah yang meriwayatkan. Al-Mawardi meriwayatkan. Dan banyak juga ulama lain meriwayatkan. Itu satu saat Abdullah bin Zubair sedang main-main dengan teman-temannya. Masih kecil-kecil disebutkan waktu itu. Umar bin Khattab lewat. Waktu itu beliau khalifah. Maka ada yang kemudian melihat secara sejarah. Kira-kira umur Abdullah bin Zubair waktu itu berapa tahun ya? Kira-kira waktu itu. Umurnya berapa tahun ya? Kira-kira berapa? Minimal berapa? Minimalnya berapa? Kita bicara minimal sekarang. 7 apa 6 tahun? 9. 7. 6 tahun. 10. Kok tambah banyak? Abdullah bin Zubair. Itu lahir tahun berapa Hijriah? Kan gitu hitungannya. Ada yang bilang 1 Hijriah. Ada yang bilang 2 Hijriah. Abdullah bin Zubair itu adalah anak dari kalangan muhajirin yang pertama kali lahir di Madinah. Tapi paling enggak tanggal tahun 1 Hijriah lah, paling enggak. Ya, kenapa? Karena Asma bintu Abu Bakar, itu beliau berhijrah kan bukan termasuk yang gelombang pertama. Ya. Setelah Rasulullah hijrah, baru disusul oleh keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Kan begitu proses hijrah. Kalian pernah baca itu kan? Rasulullah hijrah. Ketika hijrah pertama kali ke Madinah, apa Rasulullah termasuk yang pertama-tama hijrah? Kan tidak. Para sahabatnya dulu disuruh hijrah. Nabi Muhammad SAW menunggu perintah. Nah, setelah perintah itu datang, baru Rasulullah hijrah didampingi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kan begitu ya. Hijrah sampai di Madinah, kemudian keluarga yang di Mekah dapat kabar Rasulullah dan Abu Bakar itu selamat sampai di Madinah, baru mereka berangkat menyusul. Jadi paling enggak itu tahun 1 Hijriah, paling enggak. Ya, Rasulullah SAW di Madinah berapa tahun? Berapa tahun? 10. Terus digantikan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu digantikan Umar bin Khattab. Berarti minimal usianya Abdullah bin Zubair ketika itu, di saat Umar bin Khattab menjadi khalifah berapa tahun minimalnya? Kok 9? Kumaha tuh? Minimalnya berapa? 13 tahun. Minimalnya 13 tahun. Itu ada yang melihat secara pendekatan sejarah seperti itu. Walaupun di dalam riwayat-riwayat disebutkan Abdullah bin Zubair masih anak-anak. Tapi umur berapa ya? Kisarannya segitu. Nah, ketika Abdullah bin Zubair itu baru main-main, berarti di zaman dulu juga anak-anak kecil bermain mah. Umar bin Khattab lewat. Anak-anak yang baru kumpul tuh lari semua sembunyi. Cuma satu yang enggak. Siapa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Siapa yang enggak takut sama Umar bin Khattab?
setan aja takut. Setan aja takut. Lihat Umar bin Khattab melihat itu tertarik. Nih anak nih lain nih. Yang lain pada lari, dia sendiri enggak. Didatengin. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, Umar bin Khattab itu sampai berlutut loh. Berlutut itu. Berlutut itu karena memang Umar bin Khattab itu orangnya tinggi. Abdullah bin Zubair itu masih, anak-anak masih pendek lah, masih kecil. Umar bin Khattab itu berlutut karena apa? Hormat. Artinya, pada lari, kurang lebih seperti itu. Umar bin Khattab tanya. Dalam riwayat disebutkan kamu siapa? Itu wajar lah. Artinya namamu siapa, ayahmu siapa. Tapi ada juga riwayat yang lebih singkat. Umar bin Khattab itu tanya. Kenapa kamu nggak seperti teman-temanmu yang lari itu? Jawabannya tegas juga. Dalam posisi yang berani tidak menunjukkan rasa takut. Kata Abdullah bin Zubair, lam akun muzniban. Lam akun muzniban. Itu salah satu riwayat menyatakan seperti itu. Apa artinya lam akun muzniban? Fa'akhafu alaik. Saya nggak salah. Kenapa saya harus takut? Walaisatit tariq dhayyiqan. Jalan juga nggak sempit. Fa'wasi'alak. Terus akhirnya saya harus menyingkir begini. Jalan kan masih lebar. Buat apa saya lari? Itu jawaban Abdullah bin Zubair. Ketika ditanya Umar bin Khattab, kenapa kamu tidak lari seperti teman-temanmu yang lain? Jawabannya begitu, saya nggak salah kok. Ngapain saya takut? Kedua, jalannya masih lebar. Ngapain saya menyingkir? Itu Abdullah bin Zubair. Dan sampai beliau remaja, lalu dewasa, bahkan sampai meninggal dunia, Abdullah bin Zubair adalah orang yang sangat pemberani. Maka kesimpulannya, orang benar itu pasti berani. Tapi kalau orang berbuat salah, selalu dalam ketakutan. Itu rumusnya. Orang berani itu dia nggak akan takut. Apa yang mau dia takutkan? Oh nggak salah kok. Sekalipun dituduh, meskipun difitnah. Kalaupun ada saksi-saksi palsu yang berbohong. Bahkan sekarang dengan teknologi, direkayasa. Ini buktinya. Ada foto, ada video, ada ini. Dia nggak takut dia. Aku nggak salah kok. Aku benar. Tapi kalau orang berbuat salah, walaupun saat ketika dia berbuat salah itu nggak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tetap dia merasa ketakutan. Takut kalau takut kalau terbong. Akhirnya perilakunya itu tidak tenang. Orang yang salah itu dari cara bicaranya, tatapan matanya, kemudian gestur atau gerak tubuhnya itu udah kelihatan nih anak ini nggak tenang, anak ini kayak merasa dalam tekanan ini. Makanya kalau di tangan orang yang tepat, ketika terjadi suatu kasus, itu nggak perlu ditanya secara mendetail, nggak perlu kemudian diinterogasi satu persatu. Cukup dikumpulkan terus dikasih sedikit kata-kata yang menyentuh jiwa. Itu nanti dilihat tatapan wajahnya ini. Siapa yang kelihatan nggak tenang terus cemas, itu kemudian yang disasar lebih lanjut. Tapi kalau dia tidak berbuat salah, dia tenang-tenang aja, bisa senyum, bisa ketawa. Oh iya. Termasuk juga adalah perilaku berbohong. Orang salah itu cenderungnya berbohong untuk menutupi kesalahan. Kalau orang benar akan jujur. Makanya kalau kamu ingin jujur, jangan berbuat salah. Kalau kamu mau jujur,
Jangan jangan kemudian karena didorong oleh rasa takut, ya, akhirnya tidak jujur itu. Berani karena benar. Berani karena benar. Orang salah pasti takut. Orang salah itu pasti takut. Watak dan sifat orang muslim itu pemberani. Kenapa pemberani? Karena yang dia pegang itu adalah kebenaran. Tapi jangan sebaliknya. Sudah salah, merasa benar. Saya benar kok, buktinya saya tenang. Iya, kelihatannya tenang. Tapi pikiranmu sudah ruwet. Hatimu sudah gelisah itu. Berusaha menutupi kesalahan dengan berpura-pura tenang. Tetap gak mungkin. Kamu bisa berbohong kepada orang. Kamu bisa lewat itu. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kan gak mungkin. Maka tirulah Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma yang dari kecil memang terdidik untuk menjadi seorang pemberani karena dididik untuk berkata benar, bersikap benar dan memperjuangkan kebenaran. Nah, perilaku-perilaku yang tidak berterus terang, cenderung tertutup, itu menunjukkan kamu itu punya sesuatu yang salah. Contohnya perilaku di kalangan remaja. Perilaku di kalangan remaja. Dia punya sesuatu yang dia sembunyikan, tidak ingin diketahui orang. Kalau di umum sana ya, bukan di sini, di luaran sana. Anak-anak muda, laki-laki maupun perempuan kalau punya handphone tuh dikunci. Dikasih password double lagi. Udah pakai set gini, ya kan? Kode apa itu namanya? Itu. Ada apa? Kode tolak. Pola. Oh iya, pada pinter kalian ya. Pakai pola, sandi ya kan. Udah seperti itu dikasih lagi yang pakai sidik jari. Sekarang pakai retina, tatapan mata begini. Besok-besok tinggal ini malah. Ya mungkin. Itu double-double itu. Udah HP-nya dikunci, aplikasinya dikunci. Tujuannya apa coba? Karena pasti ada sesuatu yang dia orang lain gak ingin tahu. Gitu. Tapi kalau orangnya normal-normal saja, lurus-lurus saja, ya gak ada masalah. Buat apa dia main kunci-kunci segala begitu? Main sembunyikan. Seperti kalian lah. Ya, punya buku. Ya kan? Dikasih di depannya. Siapa yang membaca buku ini, saya doakan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bukumu itu isinya ilmu, kenapa harus malu? Kalau bukumu itu isinya kebaikan, bukankah harus senang kebaikan yang kamu tuliskan di situ dibaca orang? Tapi gimana nggak takut isinya lirik lagu Korea? Iya. Isinya nama seseorang yang sedang melekat di hatimu. Isinya adalah kritikan-kritikanmu pada orang tuamu. Isinya adalah mengungkapkan kebosanan dan kejenuhanmu di pondok. Isinya adalah keluhan demi keluhan. Sudah kamu tutup, kamu bilang, maunya yang menyentuh bukuku akan kudoakan tersentuh api neraka. Keren. Keren gimana? Kalau memang itu kebaikan, kamu gak usah malu. Kalau itu sesuatu yang positif, jangan takut. Jangan takut. Jangan malu. Itu penting. Dari kecil kita harus punya sifat seperti itu. Bahwa berani karena benar. Kalau kamu jadi orang yang benar, kamu pasti pemberani itu. Itu sama juga
antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pemberani, kalau dia orang yang benar, saya ulangi. Kalau dia orang yang benar, kalau dia memperjuangkan kebenaran, kemanapun dia pergi nggak ada takut. Ada nggak di antara kalian yang masih takut kalau ke kamar mandi sendiri malam-malam? Ada nggak? Alhamdulillah, nggak ada. Ada nggak di antara kalian kalau malam-malam jalan lewat samping kuburan takut? Nggak ada kuburan mah di sini. Ada? Berani lewat kuburan? Enggak. Siang-siang loh. Nggak ada orang tapi. Nggak takut ya? Nggak usah takut. Ngapain takut? Gitu aja kaget. Nggak kaget malah lucu, buktinya pada ketawa. Iya. Kamu mau lewat di tepi hutan, lewat di tengah sawah, mau lewat di samping kuburan, mau lewat di tempat yang gelap, nggak ada yang kamu takutkan. Karena kamu yakin benar, dan yang benar itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu jadi hamba yang benar, pagi sore baca zikir. Pagi sore baca zikir. Melewati tempat-tempat yang asing baru atau yang menurutmu bisa berbahaya. Kamu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bersandar kepadanya. Apalagi yang kamu takutkan. Iya kan? Kalau melewati tempat yang baru. Atau bukan melewati, menempati tempat yang baru. Doanya apa? Itu lagi. Yang lain yang belum jawab. Apa? Tangan kanan. Apa doanya? Ya, boleh baca. Sini, maju. Sini. Nah, dia. Ayo, ambil dia. Mau enggak? Takut ya? Oh, enggak. Benar kok. Ya. Tempat yang baru, dia enggak takut dia. Kalau ada ular gimana? Kalau ada kodok? Ada loh yang takut sama kodok? Ada. Wong itu terjadinya di depan mata kepalaku sendiri kok. Orangnya kayaknya gagah segala macam. Gitu. Iya. Saya bilang sama orang itu, kamu badanmu gede. Garang mukanya. Katanya sama ular berani sama kodok. Gitu. Aduh. Saya tangkap itu. Kodoknya ini loh. Ya mungkin orang bilang itu mah bukan takut. Itu jijik atau apa. Ya sama itu. Sama katanya sama kalau berkelahi berani. Tapi pas dapat kodok. Itu terjadi di depan mata kepalaku sendiri loh. Saya ketawa sama orang itu. Ya Allah. Bunuh ular misalkan, takut. Nanti kalau teman-temannya balas dendam gimana nih. Dia ngejar saya sampai ke rumah. Kebanyakan nonton film itu akhirnya itu. Pengaruhnya begitu. Orang berdakwah di jalan Allah. Fisabilillah itu nggak akan kenal takut. Karena yang ditakuti siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau berdakwah sampai tengah malam. Dia mau berdakwah sampai ke puncak gunung sana. Dia berdakwah di desa-desa, di kampung-kampung, dia nggak takut ya. Karena dia yakin benar. Dia yakin Allah akan yang melindunginya. Itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Berarti kesimpulannya apa? Berani karena benar. Orang takut itu karena salah. Orang takut itu karena salah. Pertanyaan berikutnya. Rasulullah pemberani apa bukan? Oh, jelas itu jelas. Yakin kita 100% jelas. Cuman pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya sebutkan contoh
keberanian Rasulullah SAW. Masih Abu Iqbal yang menentukan. Siapa? Haris Ja'far. Haris Ja'far. Perang apa? Perang itu banyak. Ketika perang apa? Ini aku mau ngetes kamu takut apa enggak ini? Tak tes kamu ini. Kalau kamu benar kamu enggak akan takut walau tak bilang, perang apa? Ketika perang Badar, maju sini. Pilih yang mana? Baik, masih ada pertanyaan yang lain. Selain perang pokoknya. Kalau perang nanti ada yang jawab perang Uhud, perang Khandaq, wah habis hadiahnya. Sebutkan contoh keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Iqbal yang menentukan. Ulangi. Idris Al-Khair, mana Idris? Ketika Rasulullah berdakwah di mana? Ini kamu tak kerasin ini. Mau ngecek kamu itu takut atau berani? Berdakwah ke Taif. Ngapain? Berani pokoknya ya. Ya maju sini. Ya bagus. Pilih yang mana? Ya. Lagi. Masih ada 3. Lagi. Ya. Sebutkan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berani. Jangan yang perang pokoknya. Siapa? Naufal. Ayo. Ini ngecek keberanianmu loh. Itu tak hayo-hayo itu maksudnya ngecek keberanianmu. Ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril terus. Itu takut atau malah berani itu? Hah? Berani. Masa Rasulullah takut? Rasulullah berani. Waktu itu cuma kaget aja, ya kan? Ya sini, maju. Ya. Yang penting ngejawab. Ya. Udah berani itu. Yang mana? Ya, baik. Masih ada 2. Tadi ya. Gantungan kunci anak muda dan salaf. Untuk buku yang sebentar lagi akan terbit judulnya Pahit Manis Muda Mudi. Nah, jadi ini. Belum ditanya udah angkat tangan duluan. Nah, udah kamu mau nanya apa? Mas. Mau nanya apa? Tadi angkat tangan toh. Lihat sini, enggak usah takut. Berani karena benar. Kamu tadi angkat tangan mau ngapain? Izin pulang. Tadi angkat tangan kenapa, Mas? Namanya siapa? Abdurrahman Imam. Tadi angkat tangan mau ngapain? Ini mau tak kasih hadiah loh. Apa? Mau dapat hadiah? Di sini dulu lah, sini dulu. Berani-berani angkat tangan. Ditanya dulu lah. Umurmu berapa? 6 tahun. Bahasa Arabnya 6. Jangan takut. Ustaz Mukhtar cuma ngetes aja. Suaranya tak tinggi-tinggi, tak buat begitu. Bahasa Arabnya 6. Kalau 1 apa? Wa. Itu. 2. Is. 3. Salah. 4. Ar. 5. Kom. 6. Wah, dapat hadiah. Nah. Belum apa-apa udah gini duluan ya kan. Ya, pertanyaan terakhir, kita tutup. Ya. Pokoknya siapa yang berani maju ke depan, duduk di sini. Abu Iqbal yang menentukan pokoknya. Pokoknya siapa yang berani maju ke depan, duduk di sini tak kasih hadiah. Cepat. Abu Iqbal, dipilih Abu Iqbal. Diulangi apa?
Gimana Abu Iqbal? Sudah langsung dipilih atau saya ulangi pertanyaan yang lain? Apa? Yang lain, baik. Turun dulu, turun. Ya. Siapa yang berani maju ke depan, duduk di kursi ini, terus menjawab pertanyaan? Siapa? Ikrimah, sini Ikrimah. Weh, Ustaz Ikrimah Pak. Ini Pak, tidak. Jangan tunduk, berani kok. Udah, adanya pegang dulu. Tak bisikin ya. Teman-teman, taklim kita sekarang sudah selesai. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.